Sejauh ini sih alhamdulillah baik ya, bagus ya gitu maksudnya. Dari lagu yang baru, terus lagu-lagunya BSM yang lama juga gitu ya, maksudnya audiens terima aja gitu. Ada yang ikut nyanyi, ada yang nikmatin segala macam. Ya bagus lah feedbacknya. Kalau soal cover lagu berarti cover lagu sih kalau menurut gue itu sah-sah aja sih ya. Maksudnya itu kan kayak seorang penyanyi mengcover lagu orang lain itu kayak sebenarnya kayak penghargaan. Bahwa gue suka sama lagu ini, gue nyanyiin lagi dengan versi gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo Bright. Salam jumpa kembali di podcast Bright Indonesia dan Radio Bright Indonesia. Ini pastinya ada yang kangen dengan salah satu sosok wajah yang begitu tidak asing lagi di belantika musik Indonesia. Siapakah dia? Asik atau? Sigit Wardana. Yeay. Halo Mas. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ketemu lagi kita. Wajahnya makin ini aja, makin handsome gitu loh. Wah, asik ya. Habis mandi tadi baru mandi. Habis mandi. Gue belum mandi nih. Gue sama. Oke, Brothers, ada hal yang tentu pasti akan menjadi sesuatu yang menarik karena di perjalanan Sigit Wardana, salah seorang vokalis dari Bass Jam, ini nggak pernah berhenti untuk melahirkan sebuah karya dan tidak pernah berhenti alias capek untuk memunculkan ya postingan-postingan yang seru-seru amat gitu loh. Boleh dilihat ya, IG di mana IG-nya? IG di Sigit Wardana. Wah, nggak berubah dong ya? Nggak berubah dong, masih itu dari lahir. Gue kira Sigit Wardani gitu. Ganti. Dari lahir itu Sigit. Dari lahir. Nah, Bretas pengen tahu kan kesibukan dari Sigit ini sekarang ini, dia kan udah tahu pula barangkali di antara Bretas yang sudah melihat dan menonton ya di YouTube atau di medsos yang lain dengan kehadiran single album yaitu Lelaki Satu Wanita. Lelaki Satu Wanita. Wah, itu dia. Cuma sekarang kita akan mengetahui dulu nih dari Sigit tentang kesibukannya belakang-belakang ini gitu. Yang menyita waktu lu berkumpul dengan keluarga misalnya, dengan anak-anak gitu loh. Ngapain aja maksudnya ya? Itu dia. Oh iya. Kalau sekarang sih memang lagi karena baru rilis single gitu ya. Terus juga ini di tahun 2023 ini single kedua kalau nggak salah, single kedua ya solo ya, yang solo. Jadi ya disibukkan sama promo single itu gitu kemana-mana lah gitu, bergerilya. Dan gue sempat mengintip ketika ada sebuah postingan Sigit Wardana akan hadir kembali di sebuah plaza di Jakarta Timur. Ya, karena itu salah satu bentuk mengenalkan, mempromosikan karya-karya single saya yang baru gitu. Jadinya kayaknya sebanyak mungkin bisa tampil di depan orang deh gitu. Betul. Depan orang banyak. Sebenarnya lo dapat 2 keuntungan lo. Apa tuh? Memperkenalkan karya, memperkenalkan wajah. Kalau emak-emak di tahun 90-an ingat sama wajah Sigit. Jadi yang keuntungan kedua adalah Sigit memunculkan ini muka gue tahun 95-an lah misalnya gitu ya kan. Dan sekarang tahun 2023 berarti kalau kita kategorikan ini adalah ya teman-teman milenial ya kan, ABG. Wih, ini Sigit ya kan gitu ya. Cuma tidak tuh base jam dari mana nih? Iya, kebanyakan sih gitu ya. Kebanyakan tahu lagunya tapi nggak tahu yang nyanyi siapa, orangnya yang mana gitu. Gitu tahu yang ini nyanyi baru deh. Nah, oke. Sepanjang lo melakukan sebuah aktivitas bisa dari panggung ke panggung, dari tempat ke tempat lah ya. Animo katakanlah untuk masyarakat umumnya di Jakarta, kan baru di Jakarta dia ya kan? Itu bagaimana gitu? Sejauh ini sih alhamdulillah baik ya, bagus ya gitu maksudnya. Dari lagu yang baru terus lagu-lagunya BSM yang lama juga gitu ya, maksudnya audiens terima aja gitu. Ada yang ikut nyanyi, ada yang nikmatin segala macam. Ya bagus lah feedbacknya. Kalau dulu banget deh, gue percaya banget deh. Kalau anak-anak ABG nih, khususnya perempuan nih, Sigit, tanda tangan dong, Git, tanda tangan. Sekarang masih, cuma pakai Om depannya, Om Sigit. Om Sigit, gitu. Berubah.
Jadi manggil Om Sigit, tanda tangan dong, asik. Tapi kayaknya sekarang udah nggak ada ya anak-anak sekarang yang minta tanda tangan tuh udah jarang sih. Iya. Udah jarang. Perubahan zaman. Mereka lebih mungkin foto selfie itu ntar diposting di apa Di punya sosial dia, medianya di dia, terus konten ntar di dia. repost gitu, gua repost itu buat mereka kayaknya udah Puas udah banget ya, cukup sebuah senang gitu. kebahagiaan gitu Kalau ya. tanda tangan buat apa Oh, gitu, gitu. kan. Gitu ya. Kecuali di ini ya, di atas materai tanda tangan. Itu beda bro, dicek itu malahnya. Satu sisi yang lo dapetin adalah euforia dari penonton yang menyaksikan lo bermain di sini. Ya. Kemudian lagi kan pasti kan ada yang survive ya, baik itu yang nonton pada saat itu. Ada hal-hal yang menurut lo melihatnya gini loh. Ternyata emang dulu beda dengan sekarang. Melihat dari apa yang menjadi sebuah bentuk keramaian di sebuah tempat hiburan gitu loh. Lu lihat itu nggak? Perbedaan? Mungkin lebih karena ini ya, karena orang-orang sekarang mengenal karya kita udah nggak kayak dulu lagi gitu. Maksudnya dulu kan kita kalau manggung nih di satu tempat, terus penontonnya tahu lagu-lagu si musisi itu gitu, lagu gua misalkan karena misalnya mereka nonton TV atau karena lihat video klipnya di situ, karena mereka salah satunya mungkin denger radio gitu ya. Nah kalau sekarang udah lebih dari mana-mana gitu, nggak cuma nonton TV, nggak cuma dengerin radio, tapi juga di handphone mereka aja udah bisa gitu, lihat YouTube lah gitu kan, atau misalkan dengerin lagunya di platform digital gitu bisa, jadi atau di sosial media juga taunya gitu. Jadi ke situ sih lebih ke apa ya, lebih mereka jadi taunya jadi lebih media mereka untuk bisa tahu lagu-lagu kita, karya-karya kita sebagai musisi jadi lebih banyak sih gitu. Jadi ada sebuah titik balik di sini. Kalau dulu itu telinga kita terbiasa untuk mendengarkan radio. Ya, yang sehingga kita tahu nih, gila Best Jam di anak tangga lagu pertama sekarang loh minggu ini kan gitu ya. Kalau sekarang kadang-kadang udah nggak terlalu jadi jaminan juga ya gitu kalau masuk chart apa enggak gitu. Ya karena bukannya gimana, tapi ya memang udah seperti itu gitu. Pada saat lagu kita masuk ke chart radio terus peringkatnya naik terus, itu udah pasti ini pasti berhubungan langsung sama misalkan job jadi makin banyak gitu kan, daya beli albumnya laku gitu kan. Nah kalau sekarang nggak jadi jaminan. Kadang-kadang kalau dengerin chart radio gitu, kalau lagi dengerin chart radio terus ada lagu-lagu yang di peringkat atas tapi gue nggak tahu gitu, ini lagu yang mana, lagu siapa nih gitu. Tapi begitu kita lihat di misalnya di digital, di YouTube-nya video klipnya ternyata baru lagunya yang ini gitu. Sekarang gue juga gak pernah berpikir pula dan tidak pernah mengamati pula gitu ya, yang kategori misalnya ada salah satu artis tiba-tiba dia naik ke peringkat atas, itu apakah dia dari hasil subscribe terbanyak atau like terbanyak, itu gak tahu juga. Nah itu karena mungkin gini sih, karena mungkin sekarang orang-orang gitu ya, penikmat musik bisa lebih memilih apa yang mereka suka gitu ya. Kalau nggak suka ya udah nggak akan mereka dengerin. Jadi kalau dulu kan kayaknya satu lagu nih misalkan semua orang harus kayaknya seolah-olah kayak harus tahu lagu itu gitu kan. Ya lagu yang baru dirilis. Kalau sekarang kan ya gue nggak suka lagu ini ya gue nggak dengerin gitu. Gue suka lagu itu ya gue dengerin gitu. Udah beda lagi, ganti orang beda lagi seleranya gitu. Dan ternyata banyak pula yang mengcover lagu-lagu orang gitu ya. Ya itu juga seperti itulah. Nah ini kan bisa dijadikan sesuatu materi dari sebuah inspirasi yang katakan Sigit punya sebuah materi single lagu ya. Dari Sigit, pengamatan Sigit ketika Sigit masuk nih di YouTube, entah di TikTok ya kan. Itu bagaimana gitu melihat geliat-geliat yang Sigit miliki? Kalau soal cover lagu gitu ya, cover lagu sih kalau menurut gue itu sah-sah aja sih ya. Maksudnya itu kan kayak seorang penyanyi mengcover lagu orang lain itu kayak sebenarnya kayak penghargaan bahwa gue suka sama lagu ini, gue nyanyiin lagi gitu, dengan versi gue gitu. Tapi alangkah baiknya kalau misalkan dia mengcover lagu itu dengan gaya dia sendiri gitu, karena setiap musisi harusnya punya gaya sendiri-sendiri. Satu itu, kedua
tetap lebih baik kalau menurut gue ya, tetap lebih baik kalau punya karya sendiri sih. Oh, bener. Lebih bagus memang kita harus punya original kita sendiri. Iya, begitu kan. Tapi untuk Sigit sendiri nih, kan sekarang lagi promosi, katakan demikian ya. Lu ngeliatnya bagaimana ketika mungkin lu lempar ke media medsos, TikTok, misalnya IG atau yang lain? Kalau di Pergerakan cover gimana? lagunya gitu ya, senang banget malah sebenarnya. Ya tadi itu kadang gue merasa kalau orang menyanyikan lagu penyanyi lain gitu, itu sebenarnya kayak penghargaan sih. Gitu. Artinya kalau ada orang yang menyanyikan lagu gue, berarti dia memang suka dan dia menghargai lagu karya gue gitu. Jadi senang banget sih. Betul. Ya, ada kebahagiaan tersendiri ya. Benar. Jadi lagu Sigit itu jadiin karaoke kan begitu ya. Iya bisa. Atau misalkan bikin versi apa gitu. Nah, kemudian kalau gua amatin lagi, sangat simpelkah yang lu buat sekarang ini dengan ketika lu ngikuti bass jam dulu, gitu ya. Simple arti kata dalam lu kebebasan menciptakan sebuah lagu, berkarya. Dulu lu kan juga ikut andil di bass jam membuat lagu juga kan gitu. Untuk sekarang yang sekarang terjadi ini kan ada perubahan. Katakanlah genre musik tetap sama pop. Kemungkinan yang kelihatan kita adalah nuansa atmosfer. Lagu itu kan yang sekarang ini berkembang kayak K-pop sendiri. Oh ternyata memiliki kekuatan di sini kan gitu. Jadi ngikutin tren. Lu sendiri bagaimana gitu? Untuk katakan mengikuti tren yang sekarang. Seorang musisi itu emang harus mengikuti tren sih, beradaptasi dengan tren yang ada gitu ya, up to date gitu. Tapi juga jangan sampai menghilangkan karakter si musisi itu cirinya. Pasti setiap orang sadar atau nggak sadar punya ciri kok. Setiap musisi ya, sadar atau nggak sadar pasti punya ciri. Tapi kalau misalkan dia nggak bisa menerapkan ciri dia ke musik yang yang sekarang gitu yang sedang didengerin ya. Sayang sih, harusnya tetap bisa memasukkan unsur-unsur. Artinya nggak cuma lagi tren misalkan sekarang musik apa K-pop tadi, terus jadinya bener-bener niruin K-pop gitu tanpa ada jati dirinya dia, itu sayang sih. Hilang berarti itu. Hilang. Ada satu pelajaran karena ya gue perhatikan nih ada teman-teman musisi 90-an lah ya. Ketika dia buat lagu di era sekarang ternyata masih ngikutin kekhasan 90. Itu dia. Nah, lu bagaimana cara menghilangkan jejak itu gitu kan? Nah, itu kan emang bass jam. Paham sih, paham. Gitu. Itu emang jadi kayak dilema sih terusan buat bass jam pun juga gitu. Kita mau gimana, mau tetap dengan gayanya bass jam dulu gitu ya, atau ngikutin gitu. Cuma ya akhirnya gitu. Ya kita coba ikutin apa yang sekarang lagi tren, tapi kan dengan gaya kita sendiri kita mainin. Kita masukin unsur apa gitu ya, yang sekarang lagi tren. Tapi karena yang mainnya misalnya mainnya gue nih bass jam lah gitu let's say ya. Bass jam yang mainnya teman-teman di bass jam ya kan mereka emang udah punya karakter semua, main begitu keluar akan jadinya ya begitu gitu. Ikutin. Mungkin yang bisa dipakai buat bukti kalau melakukan adaptasi, misalnya dari soundnya, gitu, sound yang dipakai, terus teknik rekamannya, gitu-gitunya sih, lebih kayak gitu. Aransemen musiknya pula. Aransemen musik bisa gitu, dari musik itu sendiri gitu ya. Gitu. Nah, terus ini gue belum bahas tentang single lagu. Belum ya? Belum. Iya belum ya. Nyantai dulu bro. Ini bridgingnya panjang. Sengaja. Nah, gimana cara lo untuk mendapatkan atau menghilangkan jejak yang pernah ada dulu dan sekarang untuk merubah sedikit aja gitu loh. Ketika single album lo keluar ini. Sebenarnya dengan cara terus pertama dengerin referensi ya. Referensi maksudnya nggak cuma stuck di lagu-lagu yang dulu didengerin gitu. Tetap ngikutin sekarang apa yang lagi tren. Satu itu, kedua kayak terus berkarya sih, berkarya. Mencoba terus karena kalau kita berhenti, misalkan dulu mulai tahun 90-an, terus berhenti di tahun 2000 misalkan, terus mau berkarya lagi tahun 2023 ini, mungkin ada gap tuh, ada jeda tuh. Nah itu yang akan bisa menimbulkan baru. Iya, bukan, justru bisa menimbulkan gue bikin lagunya kayak dulu lagi gitu.
Tapi kalau memang terus berkarya kan pasti dalam perjalanannya akan mengalami adaptasi gitu. Kayak misalnya contoh teknik rekaman aja dulu dulu analog, sekarang digital. Sekarang akhirnya kan semua orang harus digital. Betul, gitu. Mau nggak mau itu aja bisa udah ngerubah kebiasaan. Betul. Iya gitu. Nah berarti kan gini, lu ada sesuatu yang barangkali menjadi inspirasi ketika lu menciptakan sebuah lagu, sosok penyanyi luar atau sosok penyanyi dalam. Banyak ya? Banyak. Salah satunya misalnya lu untuk di luar lah. Luar Bryan Adams, Robbie Williams, gue suka banget sih. Itu. Ronan Keating. Yang untuk edisi yang terbaru. Yang terbaru. Oke, terbaru Ed Sheeran kali ya. Ed Sheeran, terus siapa lagi ya? Kemarin tuh baru dengerin ada namanya lupa. Nah itu tuh kadang-kadang yang sekarang nih gitu, gue nggak tahu apa karena guanya ya nggak ngikutin, tapi lagunya tahu, lagu-lagunya tahu, tapi karena kalau ditanya judulnya apa sama penyanyinya siapa lupa gitu, nggak tahu. Pokoknya gue tahu lagu ini enak nih gitu, bagus nih. Berarti gitu. Lu fokus cuma di irama doang kan? Kadang-kadang gitu. Phineas, ingat Phineas tuh juga kakaknya Billie Eilish juga gue dengerin. Nah untuk di kita sendiri. Indonesia. Itu banyak loh sekarang bertebaran penyanyi baru loh. Gila, udah independen ya kan, dia ngejual sendiri. Arti kata begini, bagaimana caranya gue dapat keuntungan dari sebuah karya yang gue bikin, ya kan, orang meng-like gue kan gitu. Itu sekarang lu lihat deh, itu kan juga bisa dijadikan inspirasi juga untuk lo. Maksudnya musisi-musisi sekarang yang dari Indonesia banyak sih. Yang paling mungkin yang paling terkenal, yang paling sukses tuh sekarang kayaknya gue rasa kayak Pamungkas gitu ya. Itu kan karya-karya bagus-bagus banget. Terus gue juga beberapa kali dengerin ada band namanya Reality Club. Itu juga bagus gitu. Buat gue ya. Nah itu tadi itu sekarang tuh karena pilihannya makin banyak dan gue bisa menentukan selera gue sendiri. Akhirnya banyak juga yang orang mungkin nggak dengerin tapi gue dengerin gitu misalkan gitu. Atau kebalikannya gitu, orang lain dengerin gue nggak dengerin gitu. Iya. Jadi ada timbal balik di situ ya. Iya, timbal balik. Oke. Nah, Bretes, sebuah obrolan yang seru banget nih. Ya, pastinya di sini apa yang kita gali ada sesuatu yang menjadikan sebuah pegangan kita untuk menjadi seorang solois penyanyi yang dulu pernah menjadi sebuah kelompok grup atau kelompok musik. Solois ini yang harus dipertahankan adalah bagaimana berkreasi, mempertahankan sebuah karya di situ ya. Tetap berkarya. Oke, nanti kita lanjut lagi gitu ya. Siap. Dan Bretes, kita rehat dulu sebentar. Nanti kita akan lanjut kembali di podcast Bright Indonesia dan Radio Bright Indonesia. Kalau ngomongin lagunya gitu, emang lagunya dibikin karena pada saat itu udah keluar kalimat itu kisah itu bawa bapak. Akhirnya dari situ baru kepikiran, lucu nih kalau kita bikin lagu tentang ini ya gitu. Akhirnya baru dibikin. Ya, awalnya sih karena celah-celahan aja sesama antar teman yang emang bapak-bapak juga gitu. Iya. Celah-celahan ya kehidupan apalah misalnya belum bayar listrik lah, apa tagihan udah harus bayar atau apalah segala macam gitu-gitu kan. Galon habis gitu. Bokap iya sih, maksudnya emang dulu juga kan sampai sekarang ya bermusik diajarinnya, pertama kali kenal musik diajarinnya sama bokap gitu. Banyak yang gue pelajarin dari dia di soal bermusik gitu. Salah satu contohnya misalkan sebenarnya musik itu yang penting bukan lu jago main musik atau jago teori apa segala macam, tapi attitude gitu. Gimana lu berteman sama musisi lain, gimana lu menghargai teman-teman profesi lain juga yang mendukung musik lu gitu.